teman-teman, kita akan melanjutkan pembacaan selanjutnya untuk zodiak, dan kita sampai di zodiak yang ketiga, berarti ketemu dengan Gemini. Halo Gemini, apa kabar? Semoga kabar kamu baik dan juga selalu sehat ya. Di video kali ini saya akan membacakan untuk Gemini, dan tema yang kita angkat masih tentang getaran rasa dia untukmu. Jadi nanti sampai dengan 12 zodiak saya akan membacakan semuanya dengan tema yang sama ya, getaran rasa dia untukmu. Oke, Gemini, silahkan tonton video ini sampai dengan selesai. Kita akan melihat getaran rasa dia untukmu itu seperti apa, dan hal-hal yang mungkin saat ini sedang dia lakukan, sedang dia pikirkan itu apa saja. Semoga saya nanti bisa membantu teman-teman untuk membaca energi dia ya, menarik energi dia seperti apa. Dan juga buat teman-teman yang kepengen konsultasi, silahkan aja teman-teman bisa chat langsung ke nomor WA yang tertera di sini ya. Teman-teman bisa langsung chat aja. Nanti teman-teman bisa diarahkan, dijawab oleh admin untuk teknisnya bagaimana, caranya bagaimana ya. Teman-teman boleh menanyakan apa saja. Personal reading boleh. Di personal reading nanti ada plus konsultasi juga. Kemudian ada healing juga. Jadi mungkin kalau teman-teman merasakan luka batin, traumatis tertentu, atau sakit tertentu secara fisik yang mungkin ditimbulkan oleh pikiran ya, atau psikosomatis, silahkan teman-teman bisa konsultasikan terlebih dahulu, dan nanti bisa kita bantu untuk healing atau self healing, untuk melepaskan emosi-emosi negatif dan juga sekaligus membereskan penyakit, atau biasanya saya sebut dengan penyembuhan ajaib. Lalu dilakukan bagaimana caranya? Ya, caranya kita bisa melakukannya secara online ya. Jadi artinya bisa dengan jarak jauh atau distance healing, dan kita bisa ketemu dengan lewat HP atau lewat WA ya. Kita bisa melakukan, insya Allah atas izin Allah. Semua bisa kita ikhtiari ya, jadi kita bisa berusaha bersama-sama. Dan juga buat teman-teman yang pengen melakukan pembersihan energi dan juga buka aura, silahkan. Saya sering menjelaskan tujuan dan manfaat buka aura apa. Sebenarnya teman-teman bisa membuka di Google ya, itu banyak sekali. Ketik aja manfaat buka aura itu apa, nanti di situ muncul semua ya, manfaat-manfaatnya banyak sekali yang bisa dirasakan oleh teman-teman ketika nanti sudah mengalami atau sudah melakukan pembukaan aura dan juga pembersihan energi. Oke, kita akan baca untuk Gemini ya. Kita lihat. Kita buka 5 kartu terlebih dahulu. Itu tadi double ya, jadi nggak kita pakai. Oke, kita buka. Kesenggol. Ada Page of Wands dan ada The Tower ya. Kita lihat kartu berikutnya. Page of Wands, The Tower, terus kemudian ada Three of Cups ya, ini ada perayaan. Kemudian ada Queen of Cups, dan satu lagi ada The Lovers ya. Oke teman-teman, saya coba baca ya untuk Gemini, energi atau getaran rasa dia untukmu seperti apa. Saya nyoba untuk menangkap energi dia dulu. Semoga di sini saya bisa menangkap dan sekaligus menjelaskan apa yang sedang terjadi, termasuk yang terjadi di kamu juga ya, termasuk yang kamu rasakan juga saat ini. Oke, dari kartu pertama Page of Wands, di sini saya melihat adanya semacam tanda terkait dengan inspirasi, terkait dengan potensi yang belum digunakan, potensi-potensi yang baik ada di dalam diri kamu maupun juga di dalam diri dia juga gitu loh. Jadi saya melihat bahwa di dalam diri kamu di sini saya merasakan ada satu potensi besar yang sangat kuat yang ada di dalam diri kamu, dan itu belum kamu gunakan secara maksimal ya. Jadi saya baca untuk kamu dulu ya. Ya kamu ya dia ya, nyampur pokoknya. Nah, saya merasakan itu seperti itu. Itu seperti itu. Saya merasakan begitu ya. Jadi ada Page of Wands ya, di mana kartu ini keluar berarti ada semacam tanda atau pesan di mana ayo gunakan potensi kamu. Jadi buat teman-teman Gemini yang mungkin saat ini sedang merasakan satu kondisi yang tidak sesuai dengan harapan ataupun ekspektasi, sepertinya kamu harus kembali lagi ke introspeksi diri, ke evaluasi diri. Karena seringkali orang kejebaknya adalah justru menyalahkan keadaan,
menyalahkan orang lain, tapi lupa untuk memperbaiki diri sendiri atau melihat ke dalam diri sendiri. Sebenarnya apa sih yang perlu kita benahin ya? Jadi seringkali orang kejebak di situ. Nah, di kartu pertama menunjukkan adanya potensi-potensi yang harus kamu gali. Begitupun juga dengan dia. Dia juga sama, ada potensi yang belum tergali oleh dia. Sehingga ada hal-hal yang belum dieksplor lebih jauh, karena potensi diri ini berkaitan sekali dengan masalah kreativitas ya. Jadi kadang-kadang begini teman-teman, kalau misalnya kita merasa mandek, merasa stuck, dan kemudian merasa lagi mentok gitu kan, jalan yang harus kita lakukan atau solusi yang harus kita lakukan adalah kembali lagi kita melihat ke dalam diri. Di situ ada potensi-potensi yang pasti belum tergali atau belum tergunakan dengan baik. Itu yang kamu rasakan dan sekaligus juga yang dia rasakan. Jadi di hubungan kalian bisa jadi di sini saya melihat adanya semacam kondisi yang stuck ya, kondisi yang stuck, sepertinya mandek. Yang dia rasakan atau getaran rasa dia ke kamu bisa dibilang sama juga ya. Di situ ada kaitannya dengan energi-energi yang sepertinya terganggu, jadi otomatis kayak mengalami semacam pergeseran rasa, pergeseran frekuensi. Awal-awal kamu saya lihat di sini cukup bagus gitu kan, koneksi frekuensi batin kamu dengan dia itu cukup bagus. Cuman berjalannya waktu saya melihat ada banyak pergeseran-pergeseran yang pada akhirnya membuat kalian berdua sama-sama tidak nyaman. Nah, kalau boleh saya katakan di sini ada semacam ketidaknyamanan yang dia rasakan terhadap kamu, sebaliknya juga kamu demikian juga ya. Nah, saya melihat bahwa hubungan ini, hubungan kamu dengan dia sepertinya berpotensi ya, ada indikasi dan memiliki potensi di ambang kehancuran. Di kartu kedua di sini menunjukkan adanya kehancuran. The Tower itu menunjukkan adanya keporak-porandaan ya. Jadi situasi yang hancur, porak-poranda, yang ini berpotensi gitu kan. Artinya energi di sini bisa maju mundur ya, bisa jadi sudah terjadi, bisa jadi akan terjadi ya. Jadi di sini kamu harus hati-hati. Tetapi bisa jadi justru begini teman-teman, bahwa situasi yang bikin kamu udah males, bikin kamu udah stuck dan sebagainya, situasi yang bikin kamu tuh tidak nyaman, ketika dipaksakan pun itu otomatis bisa jadi semakin tidak nyaman gitu loh. Nah, maka kartu kedua di sini menunjukkan adanya potensi atau hubungan kalian itu berpotensi memiliki suatu kehancuran, ya. Nah, pilihannya hanya ada dua, apakah ini mau dilanjutkan, ya, atau tidak, gitu loh. Karena dilanjutkan pun berpotensi untuk mengalami suatu kehancuran, dan ketika tidak dilanjutkan pun juga sama, gitu loh. Potensi kehancuran itu ada. Artinya ketika tidak dilanjutkan, kamu merasa menjalani hubungan ini dalam satu keterpaksaan pun itu juga tidak bagus ya. Nah, itu seperti itu. Nah, kalau saya melihat di kartu ketiga, ada semacam gambaran bahwa ketika kamu bisa lepas dari hubungan ini justru membuat kamu tuh semakin menjadi lega, nyaman, terus kayak merasa terbebas dan merdeka dari situasi dan kondisi ini. Jadi kalau boleh saya bilang, hubungan kamu di sini sudah mengarah kepada apa yang disebut relationship toxic atau toxic relationship. Jadi hubungan yang mengarah kepada kondisi-kondisi toxic. Nah, sekali lagi, kalau diteruskan bisa menjadi tidak bagus karena di situ terjadi percekcokan yang terus-menerus. Ketika dilanjutkan pun juga nanti ujung-ujungnya adalah ada indikasi kehancuran. Saya bilang ada indikasi gitu kan, berpotensi, jadi akan terjadi, kemungkinan bisa terjadi. Nah, tetapi di sini begini teman-teman, celebration di kartu ketiga di sini adalah sebagai suatu bentuk pesan di mana sebenarnya ada hal-hal yang masih banyak belum kamu syukuri, masih ada banyak hal-hal yang belum kamu berterima kasih atas segala keindahan, segala nikmat yang Tuhan berikan ke kamu, gitu loh. Jadi di sini terlihat bahwa kalau kamu bersyukur, insya Allah nanti akan mendapatkan kekuatan-kekuatan energi baru, karena ketika kita semakin meningkatkan rasa syukur, berarti
sisi lain dari hal-hal negatif itu satu akan hilang. Karena apa? Ketika kamu tidak bersyukur, otomatis perasaan negatif itu, energi negatifnya semakin besar. Tapi kalau kamu semakin bersyukur, maka energi positifnya akan semakin besar, energi negatifnya juga akan semakin turun. Jadi kayak timbangan gitu kan. Nah, di sini saya melihat ada Queen of Cups ya. Queen of Cups di sini menunjukkan adanya seorang perempuan yang memiliki suatu target yang tinggi, ekspektasi yang tinggi. Gini teman-teman, pada dasarnya setiap orang harus memiliki ekspektasi ya, tetapi harus diingat juga bahwa ekspektasi yang terlampau berlebihan, ekspektasi yang melebihi batas-batas kewajaran itu akan berakibat kepada kemelekatan, berakibat kepada menurunnya rasa syukur. Karena apa? Karena di situ berarti hal-hal kecil menjadi lupa untuk disyukuri, tetapi kita fokus pada hal-hal yang pengen kita capai. Nah, ketika tidak tercapai, ketika tidak bisa dicapai, maka sangat rentan dengan yang namanya kekecewaan, ya, kekecewaan, merasa kok apa yang gue pengenkan nggak bisa tercapai dan sebagainya. Nah, itu harus hati-hati ya. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa hati-hati ketika teman-teman memiliki ekspektasi yang terlampau tinggi. Ekspektasi boleh, tapi harus ada batasan-batasan yang wajar gitu ya. Oke, minum dulu ya teman-teman sebentar. Ya. Jadi seperti itu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, di kartu terakhir The Lovers di sini, ini menunjukkan adanya sebuah relationship atau hubungan cinta, hubungan asmara, tetapi di sini kondisinya nggak sehat gitu. Itu yang saya rasakan. Jadi kalau kita bicara getaran rasa dia untukmu pun sebetulnya itu tadi saya katakan ada ketidaknyamanan, ya, ada kejenuhan, ada pergeseran rasa yang sudah terjadi di dalam hubungan ini. Ya, jadi kurang lebih gambaran The Lovers seperti itu. So, teman-teman harus lebih bijak mensikapi situasi ini agar kamu tidak terus tenggelam larut ke dalam pusaran-pusaran yang justru membuat kamu itu merasa tidak nyaman. Ya, itu harus hati-hati sekali lagi karena kadang-kadang kita kejebak oleh pikiran kita sendiri, oleh perasaan kita sendiri, sehingga kita bulat-bulatnya ada di situ lagi, gitu loh. Ya, jadi harus hati-hati. Page of Pentacles, terus kemudian ada kartu kedua di sini ada Ace of Cups dan ada Justice. Lalu yang ketiga ada Ten of Wands dan yang ke-10 ya ada Queen of Pentacles. Oke, sekali lagi teman-teman bahwa dari kombinasi kartu di bawah di sini saya melihat dan merasakan adanya ini nyambung dengan apa yang tadi saya katakan, hubungan toksik dan ekspektasi yang terlalu berlebihan. Tapi di sini ada energi yang kurang bagus juga ya teman-teman. Ada energi semacam kesedihan. Jadi getaran rasa dia untuk kamu itu sebenarnya dia merasakan adanya suatu kesedihan-kesedihan yang dia rasakan, yang dia pendam, yang mungkin belum tersampaikan oleh kamu. Karena apa? Kesedihan dia juga tercipta karena adanya hubungan ini yang sepertinya tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan, gitu loh. Saya melihatnya seperti itu. So, sesungguhnya dia itu membutuhkan semacam keadilan. Nah, keadilan itu sebetulnya tidak serta-merta tercipta begitu saja. Tapi keadilan itu sebenarnya juga bukan serta-merta bahwa oh ini Tuhan nggak adil atau apa segala macam, enggak. Jangan pernah menyalahkan Tuhan atau apapun, ya. Karena keadilan itu sebetulnya juga bisa kita ciptakan. Diciptakan melalui apa? Melalui kesadaran mindfulness, ya. Berpikir pada satu hal yang saat ini kita kerjakan. Kemudian di situ muncul rasa syukur, penerimaan, ya, penerimaan atas semua hal yang terjadi, termasuk ketika apa yang kamu pengenkan tidak sesuai dengan harapan kamu. Jadi terkadang-kadang bukan masalah kamu tidak bisa mencapai ekspektasi, tetapi bisa jadi karena kamu terlampau berlebihan dalam ekspektasi itu, ya, sehingga kamu ngerasa bahwa apa yang gue pengenkan itu nggak terwujud, apa yang gue pengenin itu nggak terrealisasi. Padahal bisa jadi sebenarnya sudah terrealisasi, sebenarnya sudah terwujud. Hanya kamu tidak bisa melihat bahwa ini sudah terwujud, gitu loh. Ya, jadi seperti itu. Sehingga di situ kamu akan mengejar terus yang namanya keadilan.
ya. Pada akhirnya itu akan menjadi beban buat kamu dan juga menjadi beban buat dia. Kalau boleh saya katakan dengan jujur di sini, ada beban-beban yang dia rasakan ya, dan beban berat itu lebih ke beban mental ya, beban mental, beban moral juga ya, di mana dia ngerasa hubungan ini sepertinya diambang yang tidak bagus ini tadi gitu ya, dia itu yang dia rasakan. So di kartu ke-10 di sini Queen of Pentacles ini menyarankan untuk tidak terlampau duduk di level yang terlalu tinggi. Kita boleh memiliki level tinggi secara emosional gitu kan, itu bagus, tetapi kalau misalnya kita ego yang diperbesar, egonya yang justru nongkrong di level atas, nah ini hati-hati. Artinya kalau ego terlalu tinggi, ini juga bisa membahayakan diri kamu sendiri, yang otomatis berpengaruh kepada pasangan kamu juga, dan pasangan kamu, getaran rasa dia otomatis menjadi tidak bagus lagi ke kamu gitu ya. Itu penting buat diperhatikan. Saya coba buka kartu ini. Di sini ada kartu-kartu saran yang bisa menjadi saran bagi teman-teman. Kita lihat 5 kartu terakhir, sarannya apa saja ya. Di sini ada children ya. Children lebih mengarah kepada sifat-sifat kekanakan. Your love life is being affected by children. Tetapi di sini makna yang sesungguhnya adalah hal yang, nah ini pas banget ya. Oke, nanti saya jelasin. Codependency, heart-to-heart conversation, true love. Oke, children, playfulness, codependency, heart-to-heart conversation, dan true love. Jadi gitu teman-teman, ada kalanya ya, ada kalanya kita flashback lagi, membayangkan, mengimajinasikan kembali masa-masa kanak-kanak kita ya, dan yang perlu kita pelajari dari jiwa anak-anak itu adalah nothing to lose gitu kan. Artinya jiwa anak-anak itu kan lugu ya, lugu. Misalnya contoh seperti ini, ketika berantem ya, anak-anak, 2 anak berantem nih gitu kan, yang satu sampai nangis berantem atau dua-duanya nangis gitu kan, tapi berapa menit kemudian mereka bisa lagi akur, bisa lagi mereka akrab. Kenapa bisa demikian? Karena mereka, apa yang terjadi di dalam diri mereka itu tidak diikuti terus ya, tidak diikuti terus. Jadi mereka saat ini berantem, nangis, marah-marahan, bisa jadi nanti udah ketawa-ketawa lagi bareng-bareng. Karena apa? Jiwa anak-anak itu tidak ada dendam ya, tidak ada menaruh emosi-emosi negatif. Karena apa? Jiwa anak-anak ini, terutama anak-anak yang di 8 tahun ke bawah, itu secara psikologis, secara keilmuan atau di teknik keilmuan hipnoterapi itu lebih jadi belum ada critical area atau pikiran-pikiran kritis yang menangkap suatu kejadian lalu kemudian dijadikan sebagai program ya. Jadi intinya ego mereka itu tidak bermain. Jadi anak-anak itu tidak bermain ego. Nah, pesan di sini adalah cobalah kita ya layaknya anak-anak itu gitu loh. Jangan terlalu bermain ego, jangan terlalu bermain idealisme yang sangat tinggi ya. Dan di kartu kedua adalah lebih ke playfulness, bermainlah gitu loh, bermain, bersenang-senang, bergembira, damai dengan segala keadaan gitu kan. Nah, itu pesan-pesannya seperti itu ya. Karena pada dasarnya kalian itu kan ibaratnya kamu dan dia saling bergantung, kamu dan dia tuh saling membutuhkan satu sama lain ya. Kalau kita sudah bicara bahwa, atau kita sadari bahwa oh ya, gue masih butuh dia, gue membutuhkan dia, ya sudah, jangan membuat masalah-masalah yang kaitannya kamu dengan dia. Jangan membuat masalah-masalah yang membuat dia itu justru malah semakin ilfeel misalnya, atau semakin tidak nyaman. Nah, itu harus kamu hindari. Oke, jadi harus ada pembicaraan dari hati ke hati atau heart to heart conversation, di mana apa yang kalian harapkan bersama-sama tentang apa itu true love gitu kan, itu bisa tercapai ya. Jadi artinya sekarang semuanya kembali kepada diri kamu sendiri ya. Makanya inilah pentingnya belajar tentang spiritual, kesadaran, mindfulness, penerimaan ya.
itu penting sekali ya. Jadi makanya saya menyediakan paket khusus bimbingan spiritual buat teman-teman yang kepengen mendapatkan konsultasi khusus atau bimbingan khusus ya, lebih ke bimbingan spiritual. Silakan teman-teman bisa langsung chat ke nomor WA yang ada di sini ya. Bimbingan spiritual berarti paketnya itu tidak sekali ketemu, tapi beberapa kali ketemu. Dan perlu saya jelaskan bahwa konsultasi yang kita lakukan ya lewat channel YouTube ini adalah secara online, kecuali memang kebetulan saya pas lagi ada kelas di Surabaya, di Bandung, di Jakarta, atau di mana tempat kamu tinggal, misalnya dekat-dekat dengan kota itu, silahkan kita bisa ketemu dan kita bisa bertatap muka ya, kecuali itu. Jadi pas ada jadwal saya ngajar di kelas-kelas saya ya. Jadi perlu diketahui bahwa saya ngajar di kelas-kelas seperti miracle healing ya, terus kemudian ada hypnotic power atau lebih ke kelas hipnoterapi. Kita belajar tentang terapi, belajar tentang healing dan sebagainya. Oke? Termasuk menarik rezeki ya, itu ada di dalamnya juga. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi bahwa untuk penciptaan True Love itu bukan serta-merta karena adanya kecocokan, tetapi karena adanya saling melengkapi satu sama lain di antara kekurangan-kekurangan yang ada ya. Oke, jadi mudah-mudahan seperti itu teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman yang sudah mendengarkan video ini, baik Gemini maupun di luar Gemini. Saya yakin materi yang saya sampaikan ini pasti memiliki manfaat yang bisa diterapkan dalam kehidupan kamu. Oke, terima kasih buat yang sudah nonton video ini. Saya Damar Aji, salam keajaiban dan sampai jumpa.